Halo malam. Kita tunggu yang lainnya ya untuk bergabung ya. Sebentar lagi kita akan mulai tepat jam 19.00. Kurang 1 menit lagi. Selamat malam juga buat Felita Sucipto. Malam Amel, Ilvana. Wah, banyak ya yang ikutan ya ternyata ya. Oke, saya mulai. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya ya Bunda? Saya doakan semoga semuanya tetap sehat ya dan tetap semangat dalam akhir pekan ini. Pertama-tama saya akan perkenalan dulu. Nama saya Dr. Gigi Yona Simon, spesialis kedokteran gigi anak. Saya ikut dalam organisasi IDGAI, yaitu Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia. Nah, jadi bagi ayah dan bunda yang memiliki putra-putri yang mengalami gigi berlubang atau mau ngecekkan anaknya ke dokter gigi, bisa ke dokter gigi spesialis anak. Biasanya di belang nama itu tertulisnya SPKGA, singkatan dari spesialis kedokteran gigi anak. Gitu. Kemudian informasi tentang kesehatan gigi anak dan para dokter spesialis gigi anak dapat diakses di media sosial IDGAI Jatim ini dan atau di website IDGAI yaitu idgai.org. Nah, malam ini kita akan membahas mitos dan fakta tentang karies gigi. Apakah karies gigi dapat menular? Atau mungkin apakah benar lubang gigi ini merupakan dari faktor keturunan? Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang sudah pakar di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Udianto Tejo Sasongko, PhD, spesialis kedokteran gigi anak konsultan. Nah, kita sambil menunggu beliau. Oke. Pemberian materi Dr. Udi, saya akan membacakan pertanyaan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau sambil menanti Dr. Udi bergabung bersama kami. Nama panjang Dr. Udi adalah Dr. Gigi Udianto Tejo Sasongko, PhD, spesialis kedokteran gigi anak konsultan. Saat ini beliau merupakan Ketua IDGAI Pusat dan juga mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Erlangga. Dr. Udi lulus sebagai dokter gigi pada tahun 1992 dan menyelesaikan studi kedokteran gigi anak pada tahun 2003 di Universitas Erlangga. Dan setelah itu Dr. Udi menyelesaikan pendidikan doktor di Faculty of Dentistry Hiroshima University, Jepang. Wow, luar biasa ya. Dr. Udi tidak kenal lelah untuk mencari ilmu terus. Ilmunya akan dibagikan kepada kita, ke ayah dan bunda malam hari ini. Oke, sambil menanti Dr. Udi, mungkin wah sudah banyak ya yang bergabung ya. Hari ini kita akan membahas tentang karies gigi. Jadi misalnya mungkin ayah dan bunda ada yang bertanya kenapa kok gigian putra-putrinya banyak lubangnya, padahal sudah sikat gigi. Terus atau bagaimana cara mencegah gigi berlubang, mencegah karies gigi. Nah, nanti boleh ditanyakan ayah dan bunda. Nanti tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti selesai materi diberikan, saya akan membacakan pertanyaan ayah dan bunda. Jangan lupa ini IG Live ini hanya 1 jam saja. Jadi dari jam 7 malam ini sampai jam 8. Oke. Wah, sudah lumayan ya yang banyak bergabung ya. Kita menunggu Dokter Udi untuk bergabung. Suaranya nggak ada. Oke,
mungkin apa ada koneksinya mungkin ya kurang baik ya. Coba saya cek dulu. Selamat malam, Dokter Yona. Oh, selamat malam, Dok. Ini kok belum ada gambarnya ya, saya? Gambarnya Dokter Udi. Belum ada ya? Di Belum tempat saya ada. sudah muncul itu. Oh, sudah muncul ya? Oke, oke, oke. Iya, ini kok belum ya? Bagaimana, Dok, kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Gimana, Dokter Yona? Sehat? Gak baik, ya. Oke, Jangan sehat-sehat lupa terus pakai masker pastinya. kan? Iya, nggak pakai masker. Tapi kalau di rumah, maskernya dilepas, Dok. Oke. Gitu. Coba saya tanya dulu, Ayah dan Bunda ini sudah terlihat belum gambarnya Dokter Udi, fotonya? Soalnya di tempat saya belum muncul. Oh, belum muncul ya ternyata ya. Coba ya, kenapa ya kok Dokter Udi belum muncul? Oke, coba sebentar. Saya cek dulu. Bentar, mungkin karena ada yang koneksinya mungkin ya. Kita coba dulu. Ayah dan Bunda sabar dulu ya. Belum ada ya? Oke, oke, sebentar. Coba saya. Oke, coba saya add lagi Dokter Udi. Apa sudah kelihatan, Dokter Yona? Belum juga ini, Dok. Belum ya? Belum. Belum muncul ini. Ya, sebentar ya, Mbak Dokter Yona ya. Oke, kita tunggu kok, Dok. Kita sabar menanti karena kita nggak sabar juga mendengarkan ilmu dari Dokter Udi tentunya ya malam hari ini. Jadi buat ayah dan bunda, saya ulangin lagi, hari ini kita akan membahas tentang apakah karies gigi dapat menular. Jadi kita kedatangan narasumber yaitu dari Dokter Gigi Udianto Tejo Sasongko, PhD spesialis kedokteran gigi anak. Saat ini beliau masih berusaha bergabung bersama kami. Ehm, Coba kita tunggu sebentar. Belum muncul juga ya Dokter Udi. Oke, nanti ayah dan bunda boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan mau ditulis sekarang juga dipersilahkan tentang seputar karies gigi ya tentunya ya. Oke. Dan lebih baik membawa si kecil atau putra-putri Anda sedini mungkin ya ke dokter gigi anak. Karena biasanya kita dokter gigi anak bisa melihat giginya apa mungkin ada yang mau karies atau gigi berlubang atau mungkin juga kalau tidak ada keluhan tetap dibawa supaya putra-putri terbiasa dengan dokter gigi anaknya. Jadi biasanya dibawa itu pada saat usia 1 tahun maksimal atau enggak sebelumnya waktu pertama kali giginya tumbuh. Biasanya pada putra-putri kalau pada bayi itu biasanya sekitar umur 6 bulan giginya itu sudah mulai tumbuh. Jadi mulai dibawa ke dokter gigi. Dan biasanya takutnya ayah dan bunda ini membersihkan giginya kurang tepat karena banyak para orang tua ini membersihnya kurang tepat. Jadi bisa dibawa ke dokter gigi anak terdekat supaya dicek seluruh giginya dan dilihat kalau apabila kurang tepat membersihkan bisa diajari sama dokter gigi anaknya. Ternyata banyak manfaatnya loh. Jadi dapat mencegah gigi berlubang, mencegah karies gigi. Kan kasihan kalau anaknya sampai giginya berlubang, bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya. Gitu. Oke, kita sambil menanti dokter Udi. Oke.
Semoga kali ini Dokter Udi bisa. Nah, ini dia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Dok. Sudah kelihatan semua ya ini ya, Dokter Udi. Semoga, semoga. Sudah kelihatan kok, Dok, di tempat saya. Alhamdulillah. Iya, oke. Gimana Jadi, yang lain? Bisa kan ya? oke, sudah mulai muncul. Wah, sehat ya, Dok Hmm. ya. Sudah siap nih, Dok ya. Berarti Alhamdulillah. Ya, insya membagikan Allah. ilmu-ilmunya kepada ayah dan bunda malam hari ini. Siap. Siap, oke. Terima Kalau kasih. gitu, nggak perlu lama-lama, Dok. Saya persilahkan waktunya. Silahkan, Dok. Oke. Terima kasih Dokter Yona. Selamat malam semua ayah bunda ya. Iya, Saya mesti memanggil ayah bunda ini ya. Semua dan yang ikut join di sini juga saya lihat banyak sekali sejawat-sejawat kita semua juga ikut. Terima kasih. Malam ini saya kepingin share sesuatu yang mungkin terlihat simple, tapi ternyata banyak pengaruhnya sama gigi berlubang pada anak-anak ya. Sebelum saya mulai, mungkin saya cerita dulu ya bunda semua ya, bahwa kondisi gigi berlubang itu bukan suatu kondisi yang wajar. Artinya bukan karena anak-anak maka giginya harus berlubang dulu sebelumnya. Enggak. Maka kondisi berlubang itu sudah kondisi yang harus ditangani. Penyebabnya kalau misalnya kita mau telusuri, tidak hanya satu faktornya yang menyebabkan gigi itu berlubang. Di antaranya adalah adanya kuman yang ada di dalam rongga mulut kita. Karena rongga mulut kita memang tidak steril ya. Dari awalnya memang dibuat sedemikian rupa untuk pertahanan tubuh kita juga, bahwa di rongga mulut kita ada bakteri-bakteri yang ada. Nah, salah satu di antaranya adalah bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Yang menarik adalah bakteri gigi berlubang ini sebetulnya pada awalnya tidak didapatkan pada anak-anak. Lalu dari mana datangnya bakteri ini? Bakteri ini datangnya dari orang-orang di sekitar si anak itu. Siapa? Ya yang terdekat dengan si anak itu. Nah, sekarang kita akan masuk bahwa salah satu penyebabnya memang adalah bakteri ya. Tapi penyebab lain, bakteri ini juga tidak terlalu banyak berperan kalau misalnya kebiasaan makan makanannya yang dikonsumsi nah anak-anak ini juga bisa kita atur. Contoh, pasti Dokter Yona suka sekali dengan coklat ya. Wah, ketahuan, Dok. Coklat yang manis-manis itu, aduh, itu irresistible sekali tuh. Coklat-coklat yang aduhai itu siapapun pasti akan tertarik untuk ngambil. Khususnya buat anak-anak yang sangat suka yang Ya, manis. betul, Dok. Nah, kalau tidak terbiasa dengan pembersihan ya atau mungkin kondisi yang kondusif untuk giginya bersih, maka si bakteri ini akan senang sekali dengan adanya asupan gula yang dikonsumsi oleh si anak-anak ini. Jadi bakterinya akan semakin berkembang biak dengan sangat banyak, khususnya untuk bakteri penyebab gigi berlubang. Nah, sekarang kalau kita masuk mengenai apakah itu menular, kira-kira kalau menurut Dokter Yona menular seperti apa ya? Kalau menular mungkin ganti-gantian sendok mungkin ya, Dok ya, makannya. Ya, jadi maaf, menular di sini bisa awam menyatakan itu bisa, saya pernah ditanya juga sama ayah bunda bahwa kalau giginya satu berlubang itu gigi sebelahnya bisa tertular ya dok. Nah, bisa juga yang dimaksudkan dengan menular adalah dia mengenai gigi sebelah-sebelahnya. Atau bisa juga bakterinya yang menular. Ya, dikatakan menular adalah perpindahan dari bakteri satu orang ke orang yang lain. Apakah itu bisa terjadi sedemikian saja? Ternyata tidak. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari itu membuat hal itu bisa terjadi. Simple sebetulnya ya. Contohnya misalnya Dokter Yona, kalau mungkin ayah bunda mempunyai putra-putri yang masih kecil ya, lalu mereka masih disuapin waktu makan. Iya. Kadang-kadang mungkin karena kita menganggap bahwa makanan yang kita berikan ini masih terlalu panas misalnya. Lalu kita tiup, lalu kita berikan kepada si anak. Itu suatu kondisi yang memberikan bakteri yang merugikan sebetulnya. Tapi tidak hanya satu kali, proses kebiasaan itu bisa terjadi berulang-ulang. Mungkin pemberian makanan pada anak ini salah satu contoh saja.
tapi bahwa anak-anak itu juga sering antar mereka itu berbagi mainan, ya. Kalau kita ngomong mainan pada anak-anak usia balita, khususnya kalau pada anak-anak yang di TK atau di tempat penitipan anak atau di mana mereka suka main bersama, itu mereka sering sekali berbagi mainan, ya. Tidak jarang bahwa mainan itu sempat mampir dulu ke mulutnya, dia jilat atau apa, kemudian Betul. dipindahkan ke temannya, gitu ya. Iya. Nah, demikian juga kadang-kadang pasti ayah bunda ini sangat sayang dengan putra putrinya. Saya yakin nggak ada ayah bunda yang nggak sayang sama putra. Lalu em, apa itu namanya, penggambarannya atau yang biasa sering dilakukan adalah pasti putra putrinya sering dicium kan oleh bapak ibunya, ayah bunda begitu. Nah, kadang-kadang ini juga kondisi yang perlu dihindari, walaupun sebetulnya ungkapan kasih sayangnya yang luar biasa itu yang kadang-kadang bisa membuat hal ini terjadi. Apakah hanya ibu saja? Ternyata tidak. Ayah pun bisa berperan juga, ya, karena banyak juga ayah ini yang begitu dekat sama putra putrinya, ya, bahkan menjadi booster yang luar biasa deh kalau buat para ayah kalau pulang kerja, lalu kemudian sampai di rumah lihat putranya atau putrinya yang lucu itu, kemudian langsung semangatnya langsung muncul lagi, capeknya langsung hilang dan sebagainya. Nah, ternyata kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan perpindahan bakteri. Contoh, misalnya tadi yang saya katakan, sendok yang dipakai untuk memberi suapan itu, ternyata di bakterinya itu bisa hidup di sendok itu selama beberapa jam. Nah, itu contohnya sebelah kiri itu kalau kita melihat gambarnya di mikroskop. Tapi kalau yang sebelah kanan itu kalau misalnya kita lihat di sendoknya, kita berikan kondisi tertentu, lalu kita coba lihat pertumbuhannya pun ternyata bisa tumbuh di situ. Nah, tapi memang kondisi ini tidak seperti penularan virus yang sekarang sedang terjadi ya di pandemi ini atau virus yang lain. Jadi ini tidak bisa terjadi dalam satu kali kontak, tapi sering berulang ya, kontaknya itu berulang-ulang lalu si anak itu akan tertular bakteri. Ayah bunda atau ayah bunda saja mungkin bisa, lain itu bisa. Contoh siapa? Babysitter misalnya. Oh iya. Atau tantenya, atau neneknya, atau siapapun yang terdekat dengan si anak yang ikut mengasuh si anak itu sehari-hari. Ya. Lalu apa ini kondisi yang tidak bisa dicegah? Bisa. Caranya tentunya yang pertama, ubah dulu nih kebiasaan-kebiasaan yang memberikan atau menularkan bakteri ke anak ini mesti dipotong, diberhentikan. Jadi jangan sharing makan es krim bareng misalnya. Oh, itu enjoy banget tuh, bisa bisa apa namanya, fun ya. Tapi es krim ini minum bersama di satu gelas ya, pakai sedotan. Wow, kan ini Enak sekali, Dok. ya, Saya itu buat mereka fun banget, satu kon bisa dipakai dimakan berdua. Wow, itu. Tapi ya namanya anak ya, orang dewasa lah yang harus mengingatkan hal ini bahwa itu jangan dilakukan. Kalau hanya satu kali boleh lah, tapi kalau sering dan sebagainya itu sangat merugikan. benar-benar. Ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah kebiasaan-kebiasaan ini dirubah. Bagaimana kita memberikan makan, bagaimana kita mengungkapkan kasih sayang pada putra-putrinya ya, ayah bunda ya. Kemudian juga yang bisa dilakukan adalah orang-orang di sekitar si anak itu lakukan perawatan gigi. Kenapa dengan rawat gigi itu jumlah bakteri yang ada di rongga mulutnya dari orang-orang terdekat dengan si anak ini bisa turun dalam level yang sangat signifikan. Nah, karena itu 6 bulan sekali kontrol, kemudian lakukan perawatan gigi, itu bukan suatu himbauan klise ya, Dokter Yona ya. Jadi memang itu kondisi yang harus dilakukan untuk menurun jumlah bakteri yang merugikan di rongga mulut kita. Nah, kalaupun itu terjadi ke anak, tidak terhindarkan karena namanya anak-anak juga sering banget minuman kita tiba-tiba diambil sama dia, diminum gitu kan. Nah, Ya. itu kondisi yang tidak terhindarkan kadang-kadang. Maka itu kita sebagai orang dewasa atau siapapun yang terdekat pada si anak itu
turunkan dulu jumlah bakterinya, apakah pakai obat kumur dengan perawatan gitu, kira-kira seperti itu. Dan kita juga harus membiasakan pembersihan gigi pada si anak itu sedini mungkin, mulai dari bayi, ya, mulai bayi, even belum muncul giginya, itu juga sudah mulai dibersihkan giginya. Dan kemudian bagaimana kita meletakkan sikat gigi itu juga menjadi kondisi yang perlu diperhatikan. Oh, Apakah kadang-kadang kalau kita meletakkan sikat gigi ya, asal kita taruh gitu aja di satu gelas. Nah itu bisa kelihatan kan, antar sikat itu bisa menempel satu sama lain. Sementara sikat dalam kondisi yang lembab, jadi bakteri bisa menular di situ atau berpindah. berarti Dan pribadi. kemudian walaupun sikatnya sendiri-sendiri, tapi sudah dipakai bersama, ditaruh di tempat yang sama, dia bisa berpindah bakteri. Nah, gunanya tempat sikat yang seperti yang sebelah kanan itu mungkin bisa menjadi solusi karena bisa terpisah satu sama lain dan menjadi kering tanpa harus ada perpindahan bakteri di situ. Itu contohnya. Kemudian satu hal yang pasti lagi adalah ayah bunda mungkin kalau kita membicarakan pencegahan, kita tidak bisa mencegah sesuatu yang sudah terjadi. Namanya mencegah selalu sebelumnya terjadi ya. Bahkan sebelum putra-putri ayah bunda sekalian itu terlahir, sejak kehamilan pun sudah harus diperhatikan kesehatan gigi dan rongga mulutnya para ibu-ibu atau bunda-bunda yang sedang hamil atau bahkan sebelum hamil bahkan. Oh, Itu harus perhatikan karena ternyata rongga mulut dari si ibu hamil ini itu ada efeknya pada kehamilannya, ada efeknya pada kelahiran si bayinya nanti dan seterusnya. Jadi kita memang harus bisa mundur ke belakang jauh sampai sebelum si putra putri ini lahir. Kira-kira begitu, Dokter Yona, secara singkat. oke. Kalau kita bicara detail mungkin bisa sampai Lebaran Haji berikutnya ya, Dokter Yona ya. Terlalu banyak ya dok yang dibahas ya soalnya. Oke, Mungkin padatnya seperti itu. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi kali ya, Dokter Yona. oke. Mungkin apa yang ingin digali dari ayah bunda sekalian gitu, kira-kira Dok, tapi mungkin akan lebih banyak. ya coba saya dok. Tadi kan katanya karies bisa menular, tapi kan dalam bentuk kan karena ada bakterinya kan dok berarti. Tapi banyak yang terjadi itu, misal hari ini anak ini lubangnya satu ya dok ya, kata orang tuanya. Tapi karena pandemi kan nggak bisa ke dokter gigi. Jadinya akhirnya beberapa bulan kemudian waktu dilihat loh, kok makin banyak ya yang lubang, kok bisa 3 gigi atau bahkan 5 gigi. Itu berarti bisa dikatakan menular juga kan dok berarti? Bagaimana? Iya. Jadi yang dimaksud menular di sini memang jumlah gigi yang terkena gigi berlubang jadi bertambah ya. Iya, Jadi apalagi biasanya yang terkena lebih dulu adalah sebelahnya iya. atau yang terdekat dari gigi yang sedang berlubang. Atau atas atau Itu bisa bawahnya ya? kita iya, begitu juga. Atau mungkin yang pertama kemungkinan gigi berlubang itu kan karena memang bakteri dan karena memang kebersihan rongga mulutnya yang tidak terjaga. Jadi seandainya ada satu gigi yang sudah terkena, maka kemungkinan terdekat adalah gigi sebelahnya bisa terkena. Bagaimana bisa terjadi? Kalau misalnya ada sisa makanan yang nyelip di antara dua gigi, gitu ya, Iya. di antara dua gigi, lalu kemudian itu bertahan cukup lama, maka proses gigi berlubang itu bisa kena gigi sebelah kanan, bisa kena gigi sebelah kiri. Nah, kemudian kalau soal bisa berpindah ke tempat lain, karena memang secara umum kondisi rongga mulutnya juga kurang bersih. Jadi kalau misalnya ada sisa makanan yang nempel atau plak yang nempel tebal di permukaan gigi itu tidak segera dibersihkan, ya kemungkinannya akan menyebar dengan cepat ke seluruh gigi yang lain juga, bahkan pada permukaan-permukaan yang sebetulnya bisa dengan mudah dibersihkan dengan sikat. Oh, Atau mungkin itu bisa lebih dikatakan seperti istilah kita bilang sih rampan karies ya. Karies yang terjadi dengan cepat dan mengenai banyak gigi. Begitu. oke, oke dok. Ya, terima kasih. Oke. Kemudian, mungkin dokter Udi mau menambahkan materi lagi? Atau kita mulai Ya, ke pertanyaan? Belum selesai ya dok ya? sebetulnya
mengenai penularan ini menjadi suatu kondisi yang apa namanya, awalnya bukan kondisi yang terperhatikan ya, karena kondisi di Indonesia ini memang kan eh, extended family-nya luar biasa. Sifatnya extended family adalah anak ini diasuh tidak hanya oleh orang tua intinya, tapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan tetangga pun kadang ikut mengasuh si anak ini. Apalagi kalau di kampung-kampung atau di mana ya, yang satu rumah berdempetan, bisa sama tetangga-tetangga juga ikut memberikan andil untuk pengasuhan pada si anak itu. Nah, kondisi-kondisi yang belum kita apa namanya kondisikan adalah rongga mulut sekitar orang-orang sekitarnya, ini harus kita perhatikan, saya tadi katakan. Kalau tidak bisa satu orang yang jaga, maka ya semua sekeliling orang inilah yang jaga. Itu kira-kira. Jadi ya agak complicated ya kalau untuk ngomong masalah pengasuhan si anak. Iya, betul. Oke. Kemudian kalau untuk pencegahannya dok, kira-kira bagaimana ya dok pencegahannya? Ya, salah satu yang saya katakan tadi pertama adalah orang-orang sekitarnya. Yang kedua, mungkin kalau si anak ini sudah pada umur tertentu yang bisa diberikan perawatan gigi ya di atas 3 tahun, maka sebaiknya diberikan atau dijaga, jangan sampai ada kondisi yang perlu dirawat. Contohnya kita beri penguatan pada giginya, dikasih bahan fluoride atau bahan-bahan pelindung lain. Karena bahan-bahan itu juga bisa membuat bakteri tidak terlalu bisa menggerus email giginya. Jadi lebih kuat giginya. Itu seperti tutmus gitu. Kemudian ya juga arti. Kenapa? Seperti tutmus gitu. Ya, tutmus bisa diberikan karena dia bisa mengembalikan mineral-mineral dari gigi yang sudah terlepas pada saat ada bakteri yang mengeluarkan asam ya di rongga mulut. Jadi istilahnya terurainya mineral pada email itu bisa dikembalikan dengan beberapa bahan seperti tutmus tadi itu atau CPP-ACP istilahnya untuk mengembalikan mineralnya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan pada penggunaan ini adalah karena bahan CPP-ACP atau pengembalian mengenai kalsium ini diambilkan dari bahan dasar susu sapi, ya, maka si anak itu harus tidak boleh alergi susu sapi. Oh iya benar, Pak. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan sama ayah dan bunda ini ya, untuk harus ya. mengetahui detail dulu komposisinya supaya tidak salah. Kalau apabila anaknya alergi susu sapi ternyata diberi tutmus, wah nanti malah ada masalah lainnya ya dok ya ternyata. Iya, muncul selain diberikan tutmus berarti kan bisa juga pemberian fluoride di dokter gigi anak ya dok ya? Bisa. Sekarang ini sudah ada beberapa jenis bahan fluoride yang bisa diberikan pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Begitu. Jadi bisa lebih melindungi ya pada gigi anak, gigi sulung yang kira-kira usianya di bawah 65 tahun. Oke, tapi biasanya kan pemberian fluoride giginya nggak boleh gigis ya dok, maksudnya nggak boleh ada lubangnya ya, harus ditambal dulu ya kalau ada kariesnya kayak ada lubangnya. Ya. Oke, jadi memang kita harus perhatikan nih ya. Iya. Oke. Harus sering-sering ketemu dokter Yohana kira-kira. Ya jangan sama dokter Udi aja juga ya. Gitu. Oke, berarti dapat dilakukan pemberian fluoride ya kan, atau mungkin bisa menggunakan tutmus apabila tidak alergi susu sapi. Pemberian fluoride pun juga biasanya dilakukan berapa kali dok? 6 bulan sekali ya rata-rata ya? Iya, kalau pengulangannya biasanya antara 6 bulan sekali sampai 1 tahun sekali. Gitu. Seberapa tinggi resiko karies dari si anak. Oke. Nah, ayah bunda ini ilmu juga yang harus diingat-ingat ya. Oke. Kemudian selain itu dok, tadi pencegahan kan barusan pemberian fluoride. Kemudian jangan sharing mainan atau mungkin makanan ya dok. Membersihkan mulut ya dok, berarti sejak dari bayi ya dok.
Pembersihan dari bayi harus Betul. Jadi bayi diperhatikan yang ya. even mereka belum punya gigi pun sudah harus dibersihkan. Pakai kasar, pakai apa ya. Karena sensasi mulut dibersihkan itu harus kita paparkan pada si bayinya supaya kalau dia merasa bersih itu nyaman, maka berikutnya pada saat kita beralih pada sikat gigi itu juga tidak akan ada penolakan pada si anak. Oke, betul, Saya betul. kira begitu. Iya, betul sekali. Memang pembersihan gigi ini dimulai dari bayi ya, mulai terbiasa ya, Dok ya. Dan juga dapat mencegah ini ya, Dok ya, jamur pada lidah ya, Dok ya. Kenapa dokter? Dapat mencegah jamur pada lidah jika sering membersihkan Oh iya, menggunakan bisa. pada Bisa. jadi belum ada giginya juga Betul. tetap harus dibersihkan. Ya kan? Nanti kalau misalnya mungkin sudah ada giginya mungkin mulai dikenalkan dengan sikat gigi ya, Dok. Betul. Iya. Oke. Tapi mungkin pada awal-awal jangan terlalu maksakan harus pakai pasta gigi. Oke, ya. Tuh. Kita mesti lihat kemampuan dari si anak itu untuk berkumur juga. Gitu. Oke, kalau gitu. Kemudian untuk pencegahan yang pada saat kehamilan itu, Dok, kira-kira bagaimana ya, Dok? Untuk Iya, para ibu hamil mungkin. kehamil. Bahkan mungkin sebelum kehamilan ya, dokter Yona ya. Oh, bisa dilakukan apa Jadi, nih, Dok? eh, para bunda atau calon ibu ya, itu sebaiknya sudah mulai merawatkan giginya sejak sebelum kehamilan. Tapi kalaupun misalnya baru dimulai dari saat kehamilan pun sebetulnya juga eh, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dilakukan sebelum kehamilan akan jauh lebih baik. Karena proses kehamilan itu membuat perubahan hormonal yang luar biasa pada tubuh si ibu. Dan satu efek yang terjadi adalah di rongga mulutnya akan banyak sekali muncul kasus-kasus yang um, contoh seperti gingivitis ya, kemudian kasus-kasus yang muncul karena gangguan hormonal. Jadi hormonnya sedang naik turun dengan proses kehamilan itu. Nah, kondisi ini bisa membuat kondisi misalnya si ibu ini mempunyai gigi berlubang atau mungkin kasus yang sebelumnya memang sudah ada ya, apakah itu gigi yang perlu dirawat jaringan penyangga giginya atau mungkin gusinya, dalam hal ini dirawat gusinya, itu bisa menjadi lebih parah pada saat kehamilan ya. Nah, jumlah kasusnya bisa meningkat sekian kali lipat pada ibu yang sedang hamil dalam kondisi itu. Karena itu sekarang sudah harus dilakukan adalah kunjungan rutin ke dokter gigi untuk para ibu yang sedang hamil. Oke. Karena itu nanti ternyata menurut penelitian diketahui bahwa kalau pada ibu-ibu yang tidak melakukan perawatan pada giginya selama kehamilan, itu bisa membuat si bayi ini lahir dengan berat badan yang rendah misalnya. Jadi itu ada penelitian yang sudah menunjukkan seperti itu. Jadi kan sayang, Iya. bukan sayang, malah berbahaya ya. Karena sekarang ini juga kita sedang berusaha menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan karena hal-hal yang mungkin bisa kita cegah sebelumnya. Oke, oke. Dan kalau misalnya sudah perawatan dilakukan pun tidak hanya selesai setelah melahirkan lalu selesai, enggak, tetap harus dijalankan terus karena kemungkinan yang tadi yang saya tunjukkan ya, bahwa si ibu ini sering banget menciumi anaknya, ngasih makan dengan kebiasaan lama ya, itu juga bisa membuat penularan itu terjadi. Oke, baik, baik. Oke, tapi Dan satu lagi yang menarik, iya, Dok? Dokter Yona, Iya. ada juga penelitian yang sudah menunjukkan bahwa bayi yang lahir normal dengan bayi yang lahir secara sesar, ya, operasi sesar, itu berbeda dalam hal mudah tidaknya dia tertular bakteri penyebab karies. Oh, Kan? bagaimana tuh, Dok? Jadi, Dijelaskan. untuk bunda-bunda yang sedang akan melahirkan, jadi mungkin pilihan untuk operasi sesar, kalau tidak indikasi secara medis, mungkin bisa dihindari ya, Dokter Yona ya. Oke. Karena bayi-bayi yang lahir secara sesar ternyata lebih rentan tertular oleh bakteri yang menyebabkan karies Oh, begitu ya, dibanding Dok ya. bayi yang lahir normal gitu. Oke.
Memang mekanisme kelahiran secara normal itu sudah diatur sedemikian rupa sama yang bikin hidup, bahwa si bayi itu akan bisa lebih tahan terhadap apa namanya, kemungkinan sakit ini itu dan sebagainya. Oh, gitu. Itu kira-kira Dokter Yona. Berarti lebih Jadi baik ya kalau bisa normal, lahirannya normal saja ya, Dok ya. Kecuali kalau betul betul. indikasi medis ya. Oke, Ya ada sangat indikasi medis yang memang tidak berguna memungkinkan. ini buat para bunda. Mungkin buat para bunda yang mau menambah momongan mungkin, Dok. Iya Oke, betul gitu. betul Terima begitu. kasih, Dok. Ini kebetulan, Dok, waktunya sudah habis. Kita sekarang ke sesi pertanyaan ya, Dok ya. Oke Oke, silakan. saya bacakan dulu. Sudah banyak sekali, Dok, pertanyaannya ini. Ini ada yang bertanya, Dok. Dokter, anak saya usia 1 tahun, dikasih gigi berflor. Apakah berbahaya? Apakah ada vaksin karies ya? Gitu. Bagaimana ini, Dok? Dikasih apa tadi dokter? Dikasih Alright. pasta gigi Oh berfluoride patah gigi. berbahaya atau enggak untuk anak usia 1 tahun? Oh Kemudian, oke. apakah ada vaksin karies? Iya. Sekarang kalau tadi saya sudah singgung sedikit pada anak-anak yang masih bayi ya, kalau 1 tahun saya bisa masih kita katakan masih bayi ya, itu tidak perlu terlalu memaksakan diri menggunakan pasta gigi, apalagi pasta gigi berfluoride. Kenapa? Karena pasta gigi ini harus si anak itu harus bisa kumur dan mengeluarkan semua pasta giginya dengan baik. Kalau seandainya tidak, lebih banyak ditelan sama anak-anak. Nah, kalau misalnya kadar fluoride itu yang ada di pasta gigi itu terlalu banyak ditelan, maka akan berakibat negatif untuk si anak itu, dan nanti malah justru gigi penggantinya akan jadi tidak bagus ya, karena kebanyakan fluoride yang masuk, atau istilahnya fluorosis. Oke, Nah, bagusnya ini lalu gimana? bagaimana sebaiknya? Ya, bagaimana sebaiknya pada anak-anak yang masih 1 tahun ini, mungkin kita tidak perlu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride kalau ada atau kalau bisa ditemukan. Atau malah justru kalau memang tidak ada, semuanya ada dengan fluoride-nya, kita tidak perlu memaksakan harus pakai pasta gigi, ya. Pakai sikat gigi kita atau pakai kasta kalau memang masih dia satu bayi yang masih punya 1-2 gigi saja, itu bisa kita bersihkan dengan cara pembersihan manual dengan pakai air matang hangat, dibersihkan cukup. Nanti pada saat dia sudah mulai bisa berkumur, bisa kita menggunakan pasta gigi. Lalu pada umur berapa rasanya tergantung dari kemampuan si anak itu. Saya tidak bisa bilang bahwa anak umur 1 tahun, umur 2 tahun itu kemampuan cara kumurnya sama, gitu ya. Nah, mengenai vaksin, untuk yang diartikan sebagai vaksin yang diberikan untuk seperti vaksin flu atau vaksin penyakit apa yang lain-lain, mungkin sementara ini belum ada. Tapi kalau yang dikatakan vaksin itu membuat gigi itu menjadi lebih kebal, lebih tahan terhadap serangan bakterinya, itu bisa kita lakukan dengan yang tadi sudah kita singgung ya, Dokter Yona, pakai fluoride. Yang diolasi maksud saya, diolasi bahan fluoride, atau giginya bagian yang geraham yang biasanya banyak cekungan-cekungan itu kita kasih pelapis misalnya, atau bahasa kita bilang sih visur sealant misalnya. Atau juga dari segi penelitian saya bisa sampaikan memang ada upaya untuk, tapi belum sampai pada penggunaan massal ya, artinya dimasyarakatkan secara umum belum, bahwa kita bisa melakukan apa itu namanya, inokulasi itu apa ya, menumbuhkan bakteri di rongga mulut si anak itu dengan bakteri-bakteri yang menjadi musuh dari bakteri yang menyerang gigi. Jadi diberikan apa namanya, tentara lain ya untuk menyerang dan mempertahankan giginya. Tapi selain itu juga bisa yang simple sebetulnya adalah kita minum minuman yang mengandung fluoride, contohnya teh ya. Minum teh yang bisa ada kandungan fluoride tinggi itu bisa menurunkan resiko karies. Yang pertama, dia fluoride-nya bisa nempel di gigi. Yang kedua, fluoride ini memang bisa
apa tuh namanya, menurunkan metabolisme dari kuman itu dalam menghasilkan eh, glukan atau ujung-ujungnya adalah pembentukan plaknya jadi turun begitu. Oke. Tapi tehnya jangan manis-manis ya Dokter Oh, Yona ya. berarti tehnya jangan pakai gula. Saya baru mau tanya, Dok. Tehnya boleh pakai gula nggak? Lebih baik jangan ya, Dok ya. Jangan banyak gulanya ya, karena Jangan. cuma juga Dan ya. tehnya itu teh yang diseduh ya Dokter Yona ya. Oh, teh. Ini untuk semua jenis teh atau mungkin hanya tertentu aja nih, Dok? Misalnya mungkin teh Sebetulnya teh hijau dan teh hijau. teh hitam atau hitam teh yang biasa kita minum biasa itu Ya. juga bisa. Oke. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak rasanya kok teh hijau itu tidak terlalu favorit ya, karena rasanya memang tidak seenak teh hitam Teh hitam. itu. Oke. Jadi boleh diberikan teh, tapi lebih baik jangan dikasih gula ya, Dok ya. Lebih baik ya. Ya, Oke. kalaupun gula ya gula dikit lah sebagai penawar Dikit aja ya. sepertinya tehnya, tapi tidak boleh banyak-banyak. Oke, oke Dok, terima kasih buat jawabannya. Ini saya lanjut ya Dok ya pertanyaannya ya. Dokter, anak saya pakai tutmus, tidak pakai pasta gigi, boleh nggak ya? Wah, jadi ternyata ini eh, anaknya pakai tutmus aja nih Dok, nggak pakai pasta gigi. Nggak disebut juga usianya berapa. Nah, eh, sebetulnya pemakaian tutmus itu akan berefek maksimal kalau giginya bersih. Oh, oke. Berarti harus Ya, sikat gigi yang kalau bersih dulu ya Dok. kalau giginya tidak bersih, tutmusnya tidak banyak gunanya, tidak banyak efeknya. Betul. Karena nempelnya tutmusnya itu nanti pada plak giginya, bukan pada giginya. Oke. Nah, sekarang ada dua hal yang agak tidak nyambung, bukan tidak nyambung, tidak langsung terkait ya, antara penggunaan pasta gigi dengan penggunaan tutmus, karena fungsinya berbeda. Kalau pasta gigi ini kan sifatnya untuk membantu membersihkan giginya. Ya. Sementara tutmus ini adalah bahan yang diberikan pada gigi untuk mengembalikan mineral yang hilang. Jadi dua hal yang berbeda sebetulnya. Oke, berarti Gitu. tetap harus sikat gigi dulu yang bersih ya, Dok ya. Setelah itu bisa Ya, digunakan baru tutmusnya. penggunaan tutmus. Iya, Oke, betul. oke. Dan Begitu. lebih baik setelah penggunaan tutmus jangan makan minum dulu ya, Dok ya. Harus beberapa Ya, menit ya. betul. Oke, biasanya berapa menit Betul. ya, Dok? Kira-kira 15-20 menit kemudian jangan langsung makan, jangan langsung minum atau apa apalagi gosok gigi ya sama tambah hilang. Hilang semua nanti ya. Minum juga nggak boleh, kumur juga nggak boleh ya. Berarti Iya, tutmusnya maka itu dipakai. pemberiannya lebih baik pada saat menjelang mau tidur. Jadi Oh, sebelum tidur kan gosok gigi, ya. udah gosok gigi atau kemudian menjelang tidur berikan. Jadi aktivitasnya kan nggak lagi dia makan, nggak lagi dia apa minum ini itu kan nggak langsung tidur dia. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Dok buat jawabannya. Saya lanjut lagi kalau gitu untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, jenis floret yang aman untuk anak di bawah 5 tahun. Ini jenis floretnya apa ya Dok? Maksudnya nggak ditanyakan juga floret yang ke di dokter gigi atau mungkin floret Eh, tablet mungkin Dok yang ya, dimaksud? Mungkin. Apa perlu ya ini Dok? kalau untuk sebetulnya pemberian fluoride itu ada dua macam. Yang satu bisa diberikan oleh eh, bukan tenaga medis atau bukan bukan kita sebagai dokter gigi, itu bisa diberikan oleh si orang tuanya sendiri. Bisa juga untuk yang ke apa namanya harus dengan dokter gigi yang memberikan. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah pemberian fluoride yang diulaskan pada permukaan gigi yang diberikan 6 bulan sekali itu, maka itu harus dilakukan oleh dokter gigi. Oke. Jadi apa datang ke dokter gigi lalu minta pemberian fluoride. Nah, kalau untuk yang bisa diberikan sendiri di rumah itu biasanya lebih ke arah penggunaan sehari-hari, entah itu pasta gigi, apakah itu obat kumur, apakah itu apa namanya minum yang tadi saya bilang minum teh dan sebagainya, sehingga pemberian tambahan fluor itu bisa diberikan tanpa membahayakan. Tapi kalau misalnya sampai ada asupan fluoride secara sistemik yang diberikan misalnya by apa itu tablet dan sebagainya, itu harus diberikan oleh dokter gigi karena jumlahnya harus tertentu, tidak bisa setiap orang menggunakan dengan jumlah yang sama.
Jadi supaya pergi ke dokter gigi dulu ya dok ya, ke dokter gigi anak, supaya dilihat Ya, ini butuh fluoride betul. tambahan atau tidak mungkin gitu ya. Soalnya Ya, kadang mungkin kalau para ayah dan bunda langsung beli, langsung diminum, takutnya terlalu banyak ya dok ya. Dosis betul. fluoride-nya malah Ya, bahaya ke gigi permanennya ya dok ya tadi ya. betul. Oke, Iya, ya ini. malah jelek gigi permanennya Jadi nanti. harus Rusak malah. konsultasi dulu ke dokter gigi anak. Jika kalau perlu, Ya, barusan ditambahkan. Jadi sementara mungkin ayah dan bunda bisa memberikan, ya seperti tadi dokter Udi bilang, bisa menggunakan pemberian teh, tapi tehnya jangan banyak-banyak gulanya, ya kan. Kemudian juga, yang penting kayaknya terutama itu paling membersihkan giginya ya dok. Soalnya kayaknya ayah dan ya, bunda ini kurang tepat gitu kalau membersihkan gigi itu memang. Jadi ya, karies jadi betul. gampang muncul nih, gitu. Ya. Oke, Jadi kalau misalnya dibilang biasanya sering nih ya, Dokter Yona, ayah bunda bilang, anak saya sudah gosok gigi kok, tapi kok masih berlubang juga ya. iya Nah, betul betul. yang perlu dipertanyakan adalah cara gosok giginya bagaimana. Hmm. Kadang-kadang eh, ayah bunda bilangnya gini sama kita, saya tanya sih yang saya tanya, Bu, Pak, biasanya siapa yang gosok? Oh, dia bisa gosok gigi sendiri, dokter. Pinter dia gosok gigi sendiri. Sementara putranya masih usianya 3 tahun. Iya, Nah, 3 tahun atau 4 tahun, begitu. Saya pikir, aduh, ya, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengurangi semangatnya ayah bunda sekalian untuk mendidik putra putrinya gosok gigi sendiri ya. Tapi tetap harus dibantu pada anak-anak usia seperti itu. Boleh dia gosok gigi sendiri pada saat dia mandi, pada saat dia apa, tapi tetap harus ada 1 kali minimal dalam 1 hari, itu ayah bunda bantu pembersihannya gitu. betul betul. Iya dok, itu banyak sekali yang muncul dok di ayah dan bunda yang sering dipertanyakan itu. Dan memang harus dibantu sama orang tua. Mungkin bisa dikasih waktu dulu ya, mungkin anaknya untuk sikat gigi dulu, mungkin sekitar 1 menit 2 menit. Nanti begitu sudah selesai, tetap terakhir harus dibantu sama ayah atau bunda ya. Dan ayah dan bunda Ya, jangan lupa betul. juga ya dok, nyikat giginya juga ayah bunda juga nggak boleh cepat-cepat juga. Soalnya kadang-kadang ayah dan bunda ini karena Betul. keburu mau Ya, tidur atau capek habis pulang kerja, jadinya mungkin ayah dan bunda cepet-cepet juga nih nyikatnya. iya Gitu. betul. Jadi ya mungkin Dokter Yona yang mungkin bisa diperhatikan buat ayah bunda juga bahwa sikat gigi itu harus dibuat sebagai suatu ritual yang menyenangkan. Mm-mm. Oke, oke, benar. Kalau kalau enggak bisa jadi semacam mereka anak putra putrinya itu menganggap bahwa itu sebagai suatu punishment atau suatu yang dipaksa. Dan Betul, itu tidak akan nyaman dan dia tidak akan mau menerima iya gitu. betul. Berarti harus situasinya harus menyenangkan ya dok ya. Entah mungkin Betul. sambil Nah, menyikat gigi ya dengan orang tua bersama-sama. Atau mungkin ya, bisa juga sambil nyanyi-nyanyi, papanya suruh nyanyi, anaknya sikat betul. gigi, nanti begitu Ya, selesai, mungkin ayahnya yang membersihkan yang terakhirnya, mungkin gitu ya dok ya. ya. Oke, Dan oke. apa? Mungkin kita tidak perlu terlalu memaksakan diri harus sikat gigi di depan wastafel, di kamar mandi atau apa. Ya, itu mungkin kondisi yang ideal. Tapi kalau misalnya kondisi yang menyenangkan itu bisa dibuat seperti si anak ini sambil nonton TV misalnya, film yang dia suka. Lalu pada saat itu kita bantu dia gosok gigi dengan cara kita pangku, ya. Dia bisa bisa selonjor lalu kepalanya di apa di lab kita di pangkuan kita dari atas kita bisa cuci gosok gigi maaf gosok gigi seperti yang digambar itu. Oke, Tapi ini contoh lutut dengan lutut ketemu sambil kita bantu untuk menggangi. Tapi oke. kalau seandainya kondisinya tidak perlu sampai harus 2 orang ya, kondisi ini bisa dibuat misalnya si anak ini sambil nonton TV, sambil apa, dan itu sampingnya itu cukup dengan gelas yang isinya air matang hangat, lalu kita gosokkan. Jadi nggak perlu harus kumur atau apa gitu. Setelah itu biar dia minum biasa gitu. Baik, baik. Tapi setelah itu ya jangan makan lagi lah sama Iya, juga kok. benar. Soalnya banyak para ayah dan bunda ini bilangnya gitu, sudah sikat gigi dok. Tapi begitu mau tidur, anaknya ternyata ngedot lagi dok. Lah, ya itu dok. Lah, Dr. Yona bisa dengar suara saya?
Dah, oke, alhamdulillah. Siap. Oke, siap. Saya pendek-pendek aja jawabnya ya. Oke, saya tanya dulu pertanyaan. Tes, Dok, dengar suara saya? Ya, Oke. baru putus soalnya. Oh, baru putus ya. Oke, Dok, saya ulangi ya Ya, pertanyaannya. Mungkin ya. pertanyaannya, oke, pertanyaannya ini mungkin, Dok, yang ini. Dok, bagaimana jika kelahiran sesar agar anak saya tidak rentan karies? Oke. Kan tadi sudah saya sampaikan, kalau memang indikasi medisnya terpaksa harus lahir secara sesar, ya memang kan itu kondisi yang tidak terhindarkan. Nah, mungkin yang bisa dilakukan selanjutnya adalah perhatikan betul orang-orang yang terdekat dengan si anak itu siapa. Kalau bundanya sendiri, ya, yang mengasuh bayi ini sendiri, maka si bunda ini harus betul-betul menjaga kesehatan rongga mulutnya, ya. Jadi giginya harus terawat baik, tidak boleh ada gigi berlubang dan sebagainya. Lalu rubahlah cara-cara pengungkapan kasih sayang pada si bayinya itu supaya tidak tertulari bakterinya. Dan kalaupun ada orang lain selain ibu yang mengasuh si anak ini, siapapun itu, apakah itu ayahnya atau babysitter dan sebagainya, sama perlakuannya. Jaga betul bagaimana si orang-orang ini berkontak dengan si anak. Dan kemudian satu hal yang lagi sudah harus dijaga, ya memang kebersihan mulut si bayi itu harus dijaga. Begitu, supaya tidak tertular ya. Kalaupun misalnya si anak ini pada usia bermain dengan anak-anak lain, ya, kondisi ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan dilepas saja begitu saja, karena kan yang saya tahu pada anak-anak di TK atau di tempat penitipan anak itu, memang tidak terhindari kalau satu kena flu, maka yang lain-lain pun akan dengan mudah kena flu juga. Nah, kira-kira kondisi-kondisi itu yang mungkin bisa diatur sedemikian rupa. Oke, Kira-kira begitu, Dr. Yana. oke, Dok. Nah, ini sudah waktunya sudah habis nih, Dok. Ya kan, ternyata sudah 1 jam kita bersama. Kita sudah Itu mengulas, ternyata Dokter ya. Udi sudah mengulas semuanya tentang karies. Mungkin lain kesempatan ya, Dok, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini. Siap, Oke, siap. Terima kasih berarti banyak, Dr. Yana. iya, berarti memang karies gigi ini ya kan lebih baik dicegah dulu ya, Dok, ya, sedini mungkin. Anak dikenalkan dengan Ya, dokter gigi anak, kemudian membersihkannya juga harus tepat, mengurangi makanan-makanan manis supaya bakteri yang kariesnya ini tidak banyak ya, Dok. Jadi supaya dengan ya. pembersihan rongga mulut yang baik, Oh iya, otomatis ya, bakterinya akan terjaga ya, Dok, ya. betul. Dr. Oh, Yana, saya mau izin tambahkan sedikit, boleh? boleh? Ya, mengenai bakteri penyebab karies ini sudah terbukti di suatu penelitian bahwa seorang anak yang memiliki bakteri penyebab karies gigi, ya, pada usia yang muda, katakan misalnya usia 1 tahun misalnya dia memiliki bakteri ini, maka resiko kariesnya akan meningkat 4 kali lipat Waduh, pada usia di atas 5 tahun. oke. Nah, semakin semakin awal dia terkena bakteri ini, semakin muda, maka semakin tinggi resikonya dia terkena karies. Kalau bisa ditunda, karena kadang-kadang tidak bisa terhindarkan, semakin dewasa atau semakin bertambah usia si anak itu tertular bakteri ini, resikonya pun semakin turun. Oke. Karena risiko di sekitarnya bisa kita kendalikan, kira-kira. Oke. Jadi memang PR-nya ayah bunda ini memang harus benar-benar mulai dijaga ya, Dok, ya, kebersihan mulut meskipun sejak dari bayi. Iya, Jadi harus karena benar-benar. bakterinya nggak ada loh, Dokter Yona, di anak sebelumnya. Oh, iya, iya. Bakteri yang menyebabkan karies ini nggak ada, jadi dapatnya itu dari sekitarnya. Oke, oke. Benar-benar harus diingat-ingat berarti ayah dan bunda ya. Jangan lupa membersihkan rongga mulut,
putra-putri Anda secara rutin dan caranya juga tepat ya. Oke. Ya, dan Kemudian, ayah bundanya juga. oke, iya, sangat bermanfaat sekali dok hari ini ilmu-ilmunya ya. Oke, berarti karies tidak akan Makasih. tertular jika kita menjaga kebersihan rongga mulut, ya kan? Kemudian juga menghindari makanan-makanan yang terlalu manis dan lengket. Oke, oke kalau gitu. Oh, jangan lupa juga ya ayah dan bunda harus cek juga ke dokter gigi. Apalagi untuk masih usia mungkin 1 tahunan, mungkin sudah dari mulai dikenalkan meskipun tidak ada keluhan. Nanti dokter gigi anaknya bisa mengecek apakah ayah dan bunda ini sudah tepat atau belum membersihkannya. Jika belum, mungkin dokter gigi anaknya bisa mengajari cara-cara yang tepat. Oke, oke. Terima kasih buat Dokter Udi, terima kasih buat ayah dan Sama-sama Dokter bunda Diana. yang sudah Jangan bergabung. lupa pakai masker, Oh iya benar, kalau mau keluar rumah jangan lupa cuci pakai masker, tangan, cuci tangan. Oke, terima jaga kasih. jarak. Baik dok. Oke, saat Oke, kita akan tutup acara ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap dari saya. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Dokter Udi. Selamat malam. sama-sama. Iya, jangan Selamat lupa ya. malam Bapak Ibu dan sekalian. Iya, bulan depan kita juga akan ada acara Pediatalk yang keempat nih. Nah, untuk topiknya nantikan di Instagram Itgai Jatim. Oke, bye semua.